Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Faizah, NIM 13120000105. Saya dari Fakultas Hukum Prodi Ilmu Hukum Universitas Agustus Surabaya. Saya di sini akan menyampaikan sedikit tentang Partai Komunis Tiongkok Mao Zedong. Mao Zedong lahir di Shaoxan, Hunan 26 Desember 1893 dan meninggal di Beijing 9 September 1976 pada umur 82 tahun. Beliau adalah seorang tokoh filsuf dan pendiri negara Republik Rakyat Tiongkok. Beliau memimpin sebagai ketua Partai Komunis Tiongkok dari berdirinya negara tersebut pada tahun 1949 sampai kematiannya 1976. Teori Marxisme Leninis, strategi militer dan kebijakan politiknya secara kolektif dikenal sebagai Marxisme-Leninisme, Maoisme, dan pemikiran Mao Zedong. Beliau adalah salah satu tokoh terpenting dalam sejarah modern Tiongkok. Partai Komunis Tiongkok atau Maoisme. Istilah pemikiran Mao Zedong lebih disukai oleh Partai Komunis Tiongkok atau PKT, dan bahwa istilah Maoisme tidak pernah dipergunakan dalam terbitan-terbitan bahasa Inggrisnya kecuali dalam penggunaan peyoratif. Demikian pula kelompok-kelompok Maois di luar Tiongkok biasanya menyebut diri mereka sebagai Marxis-Leninis dan bukan Maois. Ini mencerminkan pandangan Mao bahwa ia tidak mengubah melainkan hanya mengembangkan Marxisme-Leninisme. Namun beberapa kelompok Maois percaya bahwa teori-teori Mao telah memberikan tambahan berarti kepada dasar-dasar kanon Marxis, dan karena itu menyebut diri mereka Marxis-Leninis Maois atau MLM atau Maois saja. Selanjutnya kita akan membahas tentang teori Maoisme. Berbeda dengan bentuk-bentuk Marxisme Leninisme yang lebih awal di mana kaum proletar perkotaan dianggap sebagai sumber utama revolusi dan daerah perdesaan pada umumnya diabaikan. Mao memusatkan perhatian pada kaum buruh tani sebagai kekuatan revolusioner yang utama, yang menurutnya dapat dipimpin oleh kaum proletari dan pengawalnya PKT. Modal untuk ini adalah for perang rakyat berkepanjangan yang dilakukan oleh komunis Tiongkok di perdesaan pada tahun 1920-an dan tahun 1930-an, yang akhirnya mengantarkan PKT ke tampuk kekuasaan lebih jauh. Berbeda dengan bentuk-bentuk Marxisme-Leninisme lain di mana pembangunan industri besar-besaran dipandang sebagai suatu kekuatan positif, Maoisme menjadi pembangunan perdesaan keseluruhannya sebagai prioritasnya. Mao merasa bahwa strategi ini masuk akal pada masa tahap-tahap awal sosialisme di sebuah negara di mana kebanyakan rakyatnya adalah buruh tani. Selanjutnya kita akan membahas tentang pengaruh internasional. Di Iran, Shah Debaran menjadi salah satu partai politik beraliran Maoisme. Organisasi tersebut dibentuk pada tahun 1976 setelah aliansi sejumlah kelompok Maois melakukan aksi militer di Iran. Pada tahun 1986, kelompok ini memobilisasi pasukan di hutan sekitar Amol dan melancarkan pemberontakan melawan pemerintah Islam. Pemberontakan akhirnya gagal dan banyak pemimpin Shah Debaran yang ditembak. Pada tahun 1968 di Swedia, sekte ekstremis kecil Maois bernama Rebellerna didirikan di Stockholm, dipimpin oleh Francisco Sarion. Kelompok tersebut tidak berhasil membuat kedutaan besar Tiongkok menerima mereka ke dalam Partai Komunis Tiongkok. Organisasi ini hanya bertahan beberapa bulan. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya minta maaf.